depan karena ini nanti sangat penting ya pada saat kita menyusun eh, tulisan ilmiah begitu. Baik itu nanti dalam bentuk proposal, kemudian sesudah itu dokumen skripsinya maupun nanti dalam bentuk apa draft jurnal begitu ya. Jadi nanti kita harus mengingat kembali bahwa pada saat kita akan melakukan penulisan baik itu proposal dan seterusnya tadi ada tiga ya ada tiga metode pengutipan yang kemudian harus kita perhatikan begitu ya. Jadi dalam hal ini pertama yang dilakukan adalah pengutipan secara langsung ya begitu dan kemudian yang kedua adalah penyimpulan dan kemudian ini yang teknik yang paling ya bagus untuk diikuti itu adalah melakukan paraphrase begitu ya itu. Nah, eh, kutipan ini ya pengutipan langsung ini adalah jika misalnya kita tidak mau menuliskan tentang definisi begitu ya misalnya kita mengacu akan menjelaskan sesuatu hal atau metode yang itu kemudian sudah memiliki definisi baku ya. Misalnya kita akan di dalam menuliskan tentang dasar teori ya, kita menggunakan misalnya salah satu metodenya adalah menggunakan GIS gitu ya. Dan kita akan menjelaskan apa itu GIS ya. Maka itu kita bisa ya definisi dari GIS kita mengambil dari salah satu referensi tentu saja referensi yang harus valid ya dalam hal ini textbook yang apa resmi begitu ya. Artinya tidak kemudian buku dalam hal ini misalnya diktat begitu ya karena diktat ini kan sebenarnya sumber dokumen yang tidak resmi begitu ya karena kan tidak ada penomoran tidak ada standarisasi dan lain sebagainya begitu ya untuk diktat itu ya tapi kalau kemudian itu sudah menjadi dalam bentuk buku karena itu sudah ada ISBN-nya ya sudah aja ada izin beredarnya tentu saja sudah ada proses review ya sudah ada validasi terkait dengan konten dari buku tersebut begitu ya oleh karena itu akan menjadi sumber acuan ya utama begitu dari kegiatan penelitian kita ya. Hal yang lain yang juga menjadi sumber utama dari penelitian kita itu adalah misalnya jurnal ya. Nah, sekarang dengan eh, apa kemungkinan untuk mendapatkan pustaka yang major ya, yang primer begitu, secara langsung itu kan mudah begitu ya. Kita bisa mengakses misalnya e-jurnalnya UGM ya dengan menggunakan SSO kita ya. Kita bisa kemudian mengakses banyak sekali ya eh, apa jurnal-jurnal utama ya dan sangat qualified begitu, sangat berkualitas yang itu dilanggan oleh UGM. Ya, dan UGM tuh berlangganan jurnal itu dengan biaya yang sangat mahal ya, begitu sehingga memang harus dimanfaatkan ya. Jadi misalnya kita bisa searching pertama mungkin ya untuk eh, karena kan yang bersifat umum ya bisa kita masuk ke Google begitu, tapi kemudian sesudah itu lebih spesifik nanti berikutnya kita bisa mengambil ke e-jurnalnya UGM ya di e-library gitu ya. Jadi tinggal nanti e-jurnal UGM gitu, kemudian nanti ada permintaan Anda mengaksesnya apakah dari dalam kampus, internal atau eksternal gitu ya, dan kemudian kita memasukkan email UGM kita ya dan passwordnya begitu ya dengan menggunakan SSO. Nah dari situ kalau misalnya kita kemudian harus mengutipnya secara langsung, artinya kita tidak melakukan perubahan karena itu merupakan definisi, maka kemudian di sini ada beberapa persyaratan yang, oh sorry, ini gimana? Hmm, hmm.
persyaratan langsung yang kemudian harus kita pastikan. Jadi di sini kita menggunakan tanda petik ya di awal dan di akhir dari kutipan begitu ya. Baik, itu tetapi ini di luar kita melakukan pengutipan atau di luar kita kemudian menuliskan tentang definisi ya. Nah, itu yang kemudian kita perlu menggunakan metode yang lain begitu ya. Yaitu pertama penyimpulan, yang kedua adalah melakukan paraphrase begitu ya. Nah, ini jadi begini ya. Nanti di dalam kita menyusun latar belakang begitu, kita eh, sudah kemudian memerlukan studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya, begitu ya. Itu sudah dimasukkan ke dalam latar belakang, ya. Nah, di dalam memasukkan hasil studi-studi sebelumnya ke dalam latar belakang, tentu saja kita akan misalnya ada setiap satu paragraf itu terkait dengan satu topik ya. Itu dan kemudian kita akan kita harus merangkum banyak ya hasil studi sebelumnya, maka mau tidak mau kita harus melakukan paraphrase begitu ya di sini. Jadi dari berbagai eh, penelitian yang sudah dilakukan, kemudian kita coba cerna dan kemudian berikutnya kita tuliskan ya dengan struktur yang kita buat begitu sesuai dengan pemahaman kita ya. Nah, itu yang kemudian nanti akan menghasilkan satu penulisan paragraf yang terstruktur begitu ya. Meskipun ini adalah merupakan gabungan dari banyak studi yang sudah dilakukan, tetapi karena kita kemudian membacanya, kemudian mencoba, kemudian ya memahaminya dan kemudian menuliskannya ya dengan kalimat kita sendiri begitu ya, sehingga penulisan paragraf itu menjadi sangat bagus biasanya ya, smooth ya begitu. Jadi dari kalimat per kalimat itu menjadi mengalir ya dengan sangat baik begitu ya. Nah, ini kelebihan dari paraphrase begitu ya. Namun demikian kita juga misalnya ada tadi ya, selain paraphrase ini kita juga bisa kemudian dari em, penelitian sebelumnya, kemudian kita hanya mengambil poin-poin utamanya saja, ya, yaitu kemudian mau kita tuliskan di dalam tinjauan pustaka kita, ya. Nah, itu kita kemudian bisa dari satu penelitian, kita kemudian mengambil kesimpulannya apa, dan kemudian kita menuliskannya ya dalam format penyimpulan begitu di dalam dokumen proposal maupun juga nanti ya di dalam dokumen skripsi kita begitu ya. Itu jadi di sini ya eh, dapat dilakukan untuk memberikan latar belakang umum begitu dari berbagai informasi yang kita dapatkan begitu. Kemudian menyimpulkan informasi umum untuk mendukung argumen kita, menggunakan kata-kata sendiri untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang ditulis oleh orang lain tadi ya. Setelah kita memperhatikan kondisi umum, kemudian kita juga setelah memperhatikan banyak studi-studi yang sudah dilakukan sebelumnya, maka kemudian kita bisa mengambil kesimpulan, begitu ya. Nah, kemudian, eh, nah ini penulisannya nanti kita tidak memerlukan tanda kutip, begitu ya, karena kan ini merupakan summary ya, rangkuman dari kesimpulan apa yang sudah dihasilkan oleh penelitian sebelumnya begitu ya. Nah ini cara membangun kesimpulan dari sumber pertama adalah memutuskan bagian mana saja dari sumber tersebut yang relevan sehingga membangun argumen ya yang sesuai dengan penelitian kita ya, kemudian ambil kalimat-kalimat yang paling penting dari berbagai kalimat yang ada di sumber referensi kita, kemudian tuliskan kalimat tersebut ya dengan paraphrase tentu saja ya, dengan kalimat kita sendiri ya. Kemudian urutkan kalimat yang sudah kita paraphrase sesuai dengan urutan
dari sumber kita urutannya bisa dari umum ke khusus, bisa dari kemudian apa perkembangan dari kajian atau penelitian ya, sesuai dengan bidang kita, atau juga bisa berdasarkan tahun begitu ya, dari tahun yang lama ke tahun yang baru. Tapi yang pasti adalah pada saat kita mengurutkan itu perlu kemudian apa ada satu sistemnya ya. Jadi tidak acak kalau kita pas harus membuat list begitu ya terkait dengan apa metode penulisan secara penyimpulan ini ya. Nah, kemudian sesudah itu kita baca kembali begitu ya, dan kemudian kita bisa merevisinya sehingga semua pointer ya yang itu merupakan kesimpulan-kesimpulan yang kita ambil itu menjadi satu kesatuan dalam bentuk paragraf begitu ya. Nah, sebenarnya pointer juga bisa gitu ya. Tetapi kalau kita terlalu sering menggunakan pointer ya, itu menyebabkan kemudian apa ya? Dokumen kita tuh menjadi seperti laporan biasa saja, laporan administrasi begitu ya, yang hanya poin-poinnya saja begitu ya. Nah ini paraphrase, ini apa merupakan teknik yang sebenarnya paling dianjurkan begitu untuk kemudian kita eh, melakukan penulisan baik itu proposal maupun juga skripsi nanti ya. Jadi di dalam setiap paragraf kan itu sudah ada ide utamanya ya atau ada kalimat utamanya ya. Nah, kemudian berikutnya kita melakukan paraphrase dengan memberikan tambahan-tambahan detail yang relevan begitu ya. Untuk kemudian menyesuaikan dengan argumen dari kita begitu dalam membangun proposal atau juga nanti laporan skripsi begitu. Tentu saja untuk membangun atau mendetailkan dan membangun argumen itu diperlukan informasi begitu yang banyak ya, yang kita pahami ya. Karena semakin banyak informasi yang kita punyai dan kita pahami, maka kita membuat paraphrase itu menjadi semakin lengkap begitu ya, semakin valid. Dan oleh karena itu memang kemudian diperlukan proses apa diperlukan ya bagi kita untuk melakukan banyak membaca begitu ya pada saat kita akan sebenarnya pada saat setiap tahapan ya kita dalam belajar itu perlu membaca banyak begitu. Tetapi terutama pada saat kita akan menyusun proposal dan kemudian akan membuat laporan itu menjadi sangat urgent begitu ya untuk kemudian kita lebih banyak lagi mengalokasikan waktu untuk membaca begitu ya. Di sini disampaikan cara membuat paraphrase itu pilih bagian mana dari sumber yang relevan dengan tulisan kita ya, di mana bukan hanya memerlukan informasi tentang ide itu utama, tapi juga beberapa pendetilannya ya. Baca bagian tertentu dengan hati-hati, kemudian catat ide utamanya dan detail-detail yang relevan ya. Jadi nanti kita dari membaca kita catat ide utamanya apa dan kemudian detail-detailnya. Setelah itu kemudian kita coba untuk memahami isinya seperti apa begitu ya. Dan berikutnya kemudian kita tuliskan ya dengan menggunakan eh, apa kata-kata kita sendiri. Jadi singkirkan sumber tadi dan berikutnya kemudian langsung kita tuliskan dengan kata-kata sendiri ya. Nah, kemudian untuk melakukan validasi terhadap hasil dari paraphrase kita, maka itu ada baiknya kemudian kita membandingkan ya dengan catatan aslinya atau juga dengan catatan istilah-istilah yang persis ya dengan sumber begitu ya. Nah, jika istilah yang sama tersebut bisa berubah atau diubah, maka itu bisa kita lakukan gitu. Tapi jika pengubahan itu membuat makna atau interpretasi menjadi berbeda, maka kemudian kita perlu mengkombinasikan antara paraphrase dengan kutipan misalnya ya. Seperti itu. Itu nah kemudian eh, dalam kita melakukan sitasi ini ya. Jadi semua yang itu bukan merupakan hasil pemikiran kita asli begitu ya. Maka itu perlu kita berikan referensinya atau kita harus melakukan sitasi begitu ya. Apapun itu, apakah itu tulisan ya, apakah itu gambar,
apakah itu tabel atau apapun yang kemudian ada di dalam dokumen proposal dan skripsi kita, begitu ya. Karena kalau kita kemudian tidak melakukan sitasi terhadap hal-hal tersebut, ya, maka kemudian nanti kita bisa dinyatakan bahwa kita melakukan plagiarisme, begitu ya. Nah, plagiarisme itu kadang-kadang dilakukan sebenarnya karena kita tuh tidak tahu. Ini banyak sekali ya yang seperti itu ya, yang kita tidak tahu sebenarnya kalau kita misalnya mengambil gambar gitu ya, ternyata bahwa itu harus kita tuliskan referensinya ini gambarnya siapa, begitu ya. Atau kita juga kadang-kadang tidak tahu ya bahwa yang kita tuliskan itu adalah sesuatu definisi yang sudah firm gitu ya, dan itu kemudian dimiliki oleh satu peneliti tertentu begitu yang kita tidak tahu, dan itu juga kemudian juga sudah terpublikasi di dalam buku atau jurnal begitu, yang itu kita tidak baca, yang itu tidak tahu ya. Kemudian juga misalnya data-data ya, kadang kita juga mendapatkan data-data yang kita gunakan di dalam penelitian kita, tapi sebenarnya itu sudah dipublikasi ya di dalam penelitian yang lainnya begitu. Nah, karena ketidaktahuan kita itu yang menyebabkan kemudian kita tidak memasukkan ya referensi ya terhadap komponen-komponen tersebut ya. Nah, harapannya ini kita sebagai akademisi begitu ya, artinya dalam hal kita kemudian membangun atau menyusun laporan atau tulisan ilmiah ya, ketidaktahuan itu tidak bisa kemudian menjadi faktor pembenaran begitu ya. Karena kita harus tahu begitu ya. Jadi terkait dengan aturan-aturan plagiarisme ya, kita harus tahu, kita harus aware gitu ya. Karena itu adalah salah satu yang nanti bisa kemudian apa membuat ya baik itu citra buruk maupun kemudian masalah etika kita melakukan penulisan karya ilmiah begitu ya. Oleh karena itu perlu nanti dipastikan, diperhatikan mengenai aturan-aturan plagiarisme. Ya. Nah, di antaranya adalah untuk memastikan kita apa terlepas ya dari tadi ya apa eh, tuduhan terkait dengan plagiarisme itu, maka kita harus melakukan sitasi ini. Nah, sitasi ini juga nanti kemudian terkait dengan bagaimana kita menuliskan ya referensinya atau bahan di akhir ya. Itu yang kemudian perlu kita pastikan begitu ya. Jadi pada dasarnya apa kita bisa dalam melakukan sitasi itu kita bisa menggunakan beberapa metode begitu ya. Ada yang di sini metode general gitu, ada kemudian yang menggunakan apa ini ya American Psychological Association, atau bisa juga kemudian MLA gitu ya, Modern Language Association, atau juga bisa menggunakan yang Turabian Style gitu ya. Jadi ada beberapa metode kita melakukan sitasi ya, dan nanti kemudian ada yang Chicago Styles ya, atau kemudian juga style-style yang lain ya begitu yang kemudian kita perlu perhatikan ya. Ini diantaranya nanti apa kita bisa ya sekarang banyak sekali di apa secara di internet begitu, di website kita bisa kemudian mengakses berbagai informasi terkait dengan metode untuk melakukan sitasi ini. Nah, ini misalnya di sini kita menggunakan yang Chicago Style Citation gitu ya. Nah, ini Chicago Style Citation ini adalah satu sistem yang banyak ya digunakan oleh beberapa kegiatan atau aktivitas ya, terutama di bidang humanities begitu ya. Termasuk di dalamnya itu adalah untuk keperluan literatur, kemudian sejarah, dan kemudian juga seni begitu ya. Nah, ini beberapa misalnya ini note begitu ya. Jadi note ini dan bibliografi akomodasi variasi yang sangat luas begitu, termasuk misalnya juga ada satu hal yang apa eh, tidak biasa begitu yang kemudian itu tidak
fit ya dengan hampir semua apa sistem authorship begitu ya. Nah, ini bisa digunakan ya. Ini contohnya kita bisa note di dalam satu kalimat, kemudian kita berikan note ya, dan kemudian di sini langsung dituliskan ya di bawahnya. Biasanya seperti itu ya. Itu orang-orang yang banyak digunakan di bidangnya humaniora gitu ya. Kemudian ini contoh bagaimana kemudian kita menuliskan Chicago Style Citation ya, ini yang untuk penulisnya begitu ya, dan kemudian biasanya kita tukar ya, yang di depan ini adalah yang family names begitu ya, yang di depan, yang di belakangnya itu adalah yang apa first name ya gitu. Kemudian tahun ya, kemudian sesudah itu adalah judul dari bukunya ya, dan kemudian berikutnya adalah publishernya begitu ya. Ini juga sama. Nah, ini kalau buku ya urutannya seperti itu. Kemudian kalau untuk yang jurnal artikel itu adalah sama ini ya, nama penulisnya begitu, kemudian tahunnya ya. Di sini nama penulisnya setelah selesai itu titik ya. Jadi penghubung antar bagian itu dengan menggunakan pemisah ya. Antar bagian itu adalah dengan menggunakan titik ya kalau di Chicago Style ini. Itu kemudian kita tuliskan di sini, ini untuk jurnal itu adalah judul dari tulisannya yang kemudian kita diberi tanda kutip begitu. Kemudian berikutnya ini adalah nama jurnalnya garis miring, kemudian juga volumenya ya. Dan di sini juga dituliskan halamannya begitu ya. Itu kemudian yang kedua, ini contoh yang kedua ini sama ya. Jadi nama, kemudian tahunnya ya, kemudian judulnya, kemudian nama jurnalnya, dan kemudian ini volume, halaman, tanggal gitu ya. Gitu. Itu kemudian yang berikutnya itu adalah misalnya ini adalah dari berita ya, dari berita atau misalnya dari majalah begitu ya. Nah, ini kemudian kita bisa sorry. Ya, ini juga hampir sama ya. Hanya ini bedanya di sini untuk ini adalah apa nama dari magazinnya atau juga nama dari korannya, dan kemudian berikutnya itu kapan diterbitkannya begitu ya. Kemudian ada website, ini kadang-kadang kita juga kemudian memerlukan informasi dari website, tetapi tentu saja website yang kita eh, gunakan itu adalah harus website yang resmi begitu ya, institusi ya, yang terkait dengan penelitian kita ya, bukan dari kemudian website personal yang apalagi itu kemudian apa tidak diketahui begitu ya, apa kompetensinya atau bidang keahliannya begitu ya. Jadi ini bisa kemudian nama institusinya ya, kemudian judul dari tulisannya, kemudian kapan diaksesnya, dan kemudian juga alamat websitenya begitu ya. Nah, ini kalau in text ini ya, artinya pada saat kita melakukan sitasi, nah di dalam body kalimat kita menuliskannya seperti ini ya. Misalnya ini Austin ya, kemudian eh, Jane gitu ya. Nah, ini kita cukup dengan menggunakan Austin 2007 begitu ya. Dan kebetulan ini adalah buku, maka kita perlu juga ya koma, ini kita menuliskan chapternya atau kita juga bisa menuliskan halamannya begitu ya. Itu ini juga sama ya, Borel 2016, koma ini 92 itu adalah halamannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, karena kalau buku itu kan sangat tebal ya biasanya. Nah, sehingga kemudian kita harus untuk memudahkan ya,
pembaca untuk langsung tahu eh, aslinya di dalam buku yang kita jadikan sebagai referensi, maka kemudian kita perlu memberikan informasi yang lebih detail lagi, begitu tidak hanya apa nama penulisnya dan tahunnya, tapi kemudian juga kita perlu menuliskan terkait dengan eh, informasi apakah itu chapternya ataupun juga halamannya, begitu ya. Itu sedangkan kalau untuk yang jurnal ini juga sama ya. Asela 2017 ya, 95. Berarti ini di apa ini ya, halaman ini ya. Di sini tertulis halamannya 95 sampai dengan 109. Nah, ini juga halaman awalnya kita tuliskan 95 ya. Itu kemudian nah untuk yang news atau magazine kita cukup tuliskan dengan nama dari apa penulisnya, dan kemudian berikutnya adalah di 2017 begitu ya. Nah, kemudian ini juga Yale kita tuliskan ya nama penulisnya begitu atau institusinya atau juga website ya apa yang kita eh, gunakan begitu, dan kemudian dilanjutkan dengan informasi tahun aksesnya begitu ya. Itu adalah Chicago Styles. Kemudian yang berikutnya ini apa Styles ya. Ini apa Styles ini kita biasanya menggunakan yang apa Styles ini ya. Itu pada umumnya ya di kita di Indonesia itu menggunakan yang apa Styles ini ya. Nah, untuk apa Styles eh, ini masih sama ya. Jadi dalam penulisan nama itu kita awali dengan family names begitu. Kemudian tuliskan kemudian tahun terbitnya ya, tapi tahun terbitnya itu di dalam kurung ya. Di dalam kurung, kemudian sesudah itu kita masukkan judulnya apa ya. Itu kemudian berikutnya kita jurnalnya begitu ya, dan kolom dan seterusnya begitu ya. Kita masukkan, dan kemudian kita juga diharapkan untuk juga teks itu yang kemudian kita tuliskan nama ya dari penulisnya begitu, kumpulan dari penulisnya. Di sini juga cukup kemudian kita masukkan jika misalnya jumlah penulisnya itu lebih dari 3 ya. Nah, lebih dari 2, sorry, lebih dari 2 begitu untuk in text-nya ini, maka kemudian kita biasa menuliskannya karena kita dalam bahasa Indonesia, maka kemudian kalau dalam bahasa Inggris kita menuliskannya sebagai et al, maka kalau di sini kita tuliskannya sebagai whole sebagai DKK begitu ya. Jika jumlah penulisnya itu atau autorsnya itu lebih dari 3 begitu. Itu untuk jurnal nih. Untuk yang magazine juga sama, tetapi di sini untuk magazine kita tuliskan selain tahun kita juga tuliskan tanggalnya ya, dan kemudian berikutnya adalah judulnya ya. Itu kemudian di sini nama magazine-nya apa, dan kemudian volume dan seterusnya, halaman ya, dan doinya begitu ya. Sedangkan kalau di dalam teksnya sendiri ini prinsipnya hampir sama ya. Nama pengarangnya menggunakan N ini koma tahunnya ya. Sedangkan kalau dalam newspaper ini juga sama ya. Jadi nama penulisnya, kemudian tanggal publikasinya ya, dan kemudian berikutnya judulnya. Kemudian nama korannya ya, dan kemudian lokasinya ya. A19 itu adalah biasanya menunjukkan halaman A, B, C, D ya. Dan kemudian di bagian 19 gitu. Nah, kemudian bahwa bagaimana kita kemudian tadi ya bawa tabel, gambar, image itu ya. Ini semua harus kita refer begitu untuk diberikan citasi ya. Jadi di sini untuk
sesuai dengan aturan dari apa tadi citation gate untuk melakukan citasi tabel gambar dan image itu ya, jadi disampaikan bahwa all figures and tables must be mentioned in the text ya sebagai ini ya. Dan kemudian dia harus diberi nama nomor ya, jadi gambar berapa, tabel berapa gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita terbiasa ya yang menyatakan bahwa bukan tabel 1 atau P2 atau 3 gitu, tapi tabel di atas itu tidak boleh gitu ya. Atau gambar di bawah gitu ya. Tapi kita harus kemudian merefer ke nomornya dan kemudian sekaligus juga misalnya gambar ya tabel tulisan bersama ya. Tidak asli dari yang kita buat kemudian kita harus mengacu ke atau melakukan citasi ya. Itu kemudian assign tabel dan gambar untuk penomornya itu dalam urutan sesuai dengan penyanyiannya atau kehadirannya ya, penulisannya gitu ya. Jadi nambahnya itu berurutan tidak per kita tidak menggunakan nomor yang ada di dalam sumber aslinya gitu. Ini kan kita urutkan sesuai dengan urutan dari kita gitu ya. Kemudian ini juga perlu tadi yang dikatakan copyright-nya ya gitu ya. Nah ini kita sering sekarang menggunakan misalnya sebagai informasi awal misalnya dari Google. Nah itu sekarang harus dipastikan. Pertama itu adalah logo Google yang bisa ada di bawah itu harus nampak begitu. Dan kemudian juga lebih baik kalau kemudian kita tuliskan ini ya, sumber dari peta mana Google apa gitu. Atau ya kita pastikan saja bahwa kalau kita mengacu pada milik orang lain maka itu harus pastikan kita refer itu. Nah ada beberapa yang kemudian juga ya tergantung dari tabel atau gambar ya yang memerlukan permisi ya atau izin memerlukan izin dari yang dari yang memiliki ya tabel tersebut begitu. Kan periodenya itu juga memiliki izin atau permission dari ini biasanya untuk memiliki periode tersebut gitu ya. Jadi semua sumber itu mesti ya kita pastikan langsung ke list referensi kita. Jadi semua sumbernya ya tanpa kecuali. Contohnya ya, kalau misalnya 3/1 ini ya ada beberapa catatan kita bisa mengatakan gambarnya portrait in United States 2017 ini yang terakhir kan ada juga portrait gitu ya di US in 2024 misalnya itu sangat bagus sekali. Dalam mereka kemudian diberikan informasi mengenai rate ya kecepatan untuk perubahan dari pemilu pergerakan hasilnya itu akan sangat jelas lihat dengan kemudian menampilkannya dalam peta gitu. Nah kemudian ada keterangan dan lain sebagainya kita bisa berikan di sini dan kemudian yang berikutnya ini adalah ini sumbernya dari mana gitu ya. Nanti yang kemudian dituliskannya. Jika misalnya sumbernya dari online gitu ya. Nah, kita tuliskan sumber online itu di
gimana begitu ya. Kalau misalnya ini adalah adanya hanya dalam bentuk website, tetapi kemudian kalau adanya dalam bentuk buku, adanya dalam bentuk jurnal, maka kemudian kita bisa menyesuaikan. Ya, tadi melakukan proses citasinya sama lah ya, tadi. Misalnya kita tulis ya Heliani ya koma 2016 gitu. Misalnya ada salah satu tulisan yang direfer yang digunakan gitu ya di dalam penelitian Anda. Itu kemudian nah di sini juga sama ya. Jadi di sini ada gambaran ya bagaimana slope dari regresi begitu untuk kasus percobaan pertama begitu ya. Nah, ini kemudian perlu dengan secara jelas ya sisi ya dari foto deskripsi ya dari gambar dua ini gitu ya. Nah, itu kita jelaskan dan kemudian berikutnya sumbernya itu kita tuliskan begitu ya. Ini bisa kemudian sumbernya kita hanya namanya tadi, koma ya tahun terbitnya, atau juga misalnya ada beberapa publisher yang dia meminta untuk memberikan data lengkapnya ya langsung di sini ya di bawah dari keterangan gambarnya. Nah, itu tergantung dari jurnalnya ya. Ini ya kita juga bisa kayak gini ya. Nah, langsung atau bisa ini ya tulisan panjang gitu. Nah, ini kalau tulisan panjang seperti ini saya tidak bersulit lah bagi kita. Nah, biasanya kemudian kita bisa menggunakannya gini ya, langsung setelah apa kita tuliskan juga gambarannya menjadi lebih clear bagi kita. Nanti yang kemudian di belakang kita tuliskan referensinya. Kita mengacu ke buku apa, kita penelitian yang kita acu adalah penelitian yang mana begitu ya. Itu nah ini penulisannya nanti ya referensinya yang kemudian biasa kita gunakan ya. Ini ada apa? Anderson gitu ya. Kemudian titik 2. Nah, kita bisa tuliskan. Nah, itu kita mau apa mau Chicago tapi banyak yang memang kita menggunakan apa begitu ya. Nah, itu yang dipastikan kemudian sama ya, konsisten dengan yang lainnya ya. Jangan salah satu berbeda dengan yang lainnya sehingga menyebabkan kemudian kita harus merubah ya style untuk melakukan citasi maupun juga nanti referensinya ya. Itu saya kira mungkin kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Kalau tidak ada saya cek sebentar ya materinya.
Eh, ya, baik. Nah, belum sebelum selesai. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Ya. Jadi materi yang sudah saya sampaikan itu adalah pertama tentang metode ya, metode penelitian ya, di mana di situ kita berbicara mengenai desain penelitian kita, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah juga desain untuk pengambilan datanya ya tentang bagaimana kita melakukan sampling begitu ya. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan bagaimana melakukan penulisan karya ilmiah ya. Di situ ada beberapa poin yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan penulisan karya ilmiah ya. Nah, salah satunya itu adalah yang kita hadapi saat ini ya. Ada maksudnya kalau saya sih tidak, saya menghadapinya nanti mengoreksinya gitu ya. Yang dihadapi saat ini adalah penyusunan proposal begitu ya, proposal penelitian. Ya. Kemudian di dalam kita melakukan penyusunan proposal dan kemudian nanti ya di dalam penyusunan laporan skripsi, maka ada tiga cara bagaimana kita melakukan penulisannya ya, yaitu dengan pengutipan langsung, kemudian yang kedua pengambilan kesimpulan, dan kemudian yang ketiga itu paraphrase ya. Nah, harapannya nanti kita harus menempatkan tepat-tepatnya begitu kapan kemudian kita harus melakukan pengutipan, kapan kemudian kita harus membuat kesimpulan ya, dan kapan kemudian kita harus melakukan paraphrase ya. Yang sebagian besar eh, isi daripada proposal maupun juga laporan penelitian itu adalah kita melakukan paraphrase begitu ya. Dan seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa pada saat kita melakukan penyusunan karya ilmiah atau tulisan ilmiah, yang penting kita pastikan itu adalah harus fokus ya. Dan kemudian berikutnya adalah juga semua yang kita tulis itu harus bisa kita pertanggungjawabkan ya. Nah, karena semua kalimat bahkan kata gitu ya yang ada di dalam dokumen proposal kita dan berikutnya kemudian dokumen skripsi itu harus kita bisa pertanggungjawabkan, tentu saja kemudian metode penulisan yang paling pas begitu adalah melakukan paraphrase begitu ya. Karena dengan melakukan paraphrase seperti saya sampaikan tadi prosesnya adalah kita membaca banyak ya referensi dan kemudian dari membaca itu kemudian kita memilih bagian-bagian mana saja yang kemudian menjadi ide utamanya ya. Berikutnya kemudian kita lengkapi atau kita detailkan dan selanjutnya kemudian berikutnya kita menuliskannya dengan bahasa kita sendiri sehingga kemudian struktur kalimat yang ada di dalam paragraf itu menjadi smooth begitu ya, mengalir ya, informatif ya, mudah dibaca begitu ya, tidak bulat begitu. Karena terlihat mana kalimat intinya, mana pendetilannya, mana yang kemudian gabungannya begitu ya. Nah, kemudian di dalam kita melakukan proses penulisan tersebut ya pada saat kita melakukan pengutipan, pada saat kita menyusun kesimpulan, maupun juga pada saat kita melakukan paraphrase, tentu saja kita perlu mengacu kepada referensi yang ada, atau dalam hal ini
penelitian-penelitian yang ada sebelumnya begitu ya. Nah, di dalam kemudian kita memastikan tadi ya, kita melakukan eh, apa pengutipan, pengambilan kesimpulan maupun paraphrase yang itu kemudian dipastikan tidak kena pasal plagiarisme, maka kemudian kita perlu melakukan sitasi. Kita harus paham terkait dengan bagaimana melakukan sitasi ya. Karena beberapa permasalahan itu terjadi ya disebabkan karena pihak penulis itu tidak mengetahui aturan dari sitasi itu ya, sehingga dia juga tidak tahu ya kalau kemudian sudah melanggar apa aturan ya dari sitasi begitu ya. Itu dan kemudian kalau bisa saya summary kembali ya, jadi pertama kita tentu saja setelah kita memiliki ide, berikutnya adalah kita mendesain, mengumpulkan ya topik begitu yang lebih detail lagi begitu. Kemudian dari topik kita breakdown ya di dalam latar belakang. Dalam hal ini tidak ada kemudian yang dari topik itu yang tidak kita bahas di dalam latar belakang ya. Itu bisa bersifat umum, diawali, kemudian ke khusus, tetapi umumnya itu tidak terlalu umum juga ya. Kalau sekarang, kalau saya lihat trennya Bapak Ibu dosen itu, kalau misalnya kita cerita tentang sesuatu fenomena yang terjadi di Indonesia begitu ya, terutama misalnya fenomena geodinamika, karena kebetulan ini skripsinya ada terkait dengan geodinamika ya. Nah, itu biasanya kemudian diawali dengan geodinamika Indonesia, yang itu terlalu luas begitu ya. Padahal kita akan penelitiannya itu adalah misalnya ya gempa di eh, Jogja begitu ya. Jadi tidak perlu kemudian kita sampai ke luar ya, terlalu luar lah gitu ya. Itu kemudian yang lain adalah nanti kita harus pastikan eh oh iya. Oh, ini ada pertanyaan ya untuk metode sitasi itu ya. Nah, ini nanti dalam tugas ini ada ya. Jadi kita sebagian besar sekarang tuh adalah menggunakan yang metode apa tadi ya. Apa dan kemudian nanti kita mengikuti salah satu apa software untuk melakukan sitasi misalnya menggunakan Mendeley gitu ya. Nah, itu kan harusnya semua untuk memastikan kita secara otomatis ya eh, sitasi proses sitasi sistem atau metode kita di dalam baik itu penulisan eh, proposal maupun apalagi nanti skripsi ya gitu. Tetapi harus diawali dengan dari proposal itu. Kita bisa menggunakan salah satunya misalnya yang umum dan free itu adalah Mendeley begitu ya. Seperti itu. Baik kembali tadi ya sudah kita memastikan tadi di latar belakang itu adalah semua komponen kata-kata atau keyword yang ada di topik itu sudah kita jelaskan. Berikutnya kemudian kita merumuskan masalahnya. Nah, ini rumusan masalahnya juga jangan panjang-panjang ya. Kemarin baru ada kita melaksanakan sempro gitu ya. Ada yang kemudian rumusan masalahnya itu sampai 1 halaman ya. Itu terdiri dari 2 paragraf begitu ya. Paragraf pertama itu adalah terkait dengan masalah cerita umum dan kemudian penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan. Itu 1 paragraf ya. 1 paragraf itu 1/2 halaman ya, dan berikutnya kemudian baru ya ke apa yang masih diperlukan lagi gitu ya. Tetapi nah ini karena sebenarnya kan kita di latar belakang kita kan harus ada paragraf yang itu kemudian sudah menjelaskan tentang apa saja yang sudah dilakukan dalam penelitian sebelumnya begitu dan kemudian solusi apa yang kemudian kita proposkan begitu ya. Nah, di dalam perumusan masalah itu buatlah hanya 1 kalimat gitu ya, statement apa yang sudah dilakukan oleh orang lain atau penelitian sebelumnya ya. Itu 1 kalimat ya. Mungkin ada kalimat awal itu hanya 1 kalimat yang bersifat umum, sesudah itu apa yang sudah dilakukan oleh orang lain ya gitu. 1 kalimat, kemudian berikutnya adalah sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain
ada masalah apa begitu ya. Misalnya bahwa studinya belum komprehensif, di mana masih ya per area gitu. Atau misalnya metodenya itu masih memiliki kelemahan. Yang digunakan metodenya adalah masih memiliki kelemahan. Berupa apa? Nah, ya. Nah, setelah kita menyatakan permasalahan tersebut, maka kemudian oleh karena itu maka perlu dilakukan penelitian ini. Gitu ya. Itu yang kemudian nanti kita tuliskan di dalam rumusan masalah ya. Jadi jangan panjang-panjang begitu ya. Dosennya juga mengoreksi menjadi pusing ini. Masalahnya apa? Yang sudah dilakukan apa? Masalahnya apa? Kemudian Anda proposalnya apa? Ya, gitu. Baru dari situ kemudian dibuatlah tujuan penelitian ya. Dan kemudian juga lingkup penelitian. Nah, lingkup penelitian dipastikan itu tidak overlap dengan eh, metode ya, misalnya lokasi, data gitu ya. Itu lebih baik kemudian kita ya bisa sih menyatakan lokasi atau data ya itu, tetapi tidak perlu kemudian menjadi sangat detail menjelaskan lokasi karena nanti kan sebenarnya kita akan menjelaskan ya detail di lokasi yang ada di bab berapa itu ya, bab 3 ya terkait dengan pelaksanaan begitu ya. Nah, di sini di dalam lingkup penelitian kita lebih fokus ke desain dari penelitian kita ya, kerangka dari penelitian kita ya. Misalnya kita teknik sampelnya yang kita lakukan ya, metode yang kita gunakan dan seterusnya begitu ya. Baru sesudah itu adalah metodologi manfaat dan apa manfaat dari penelitian itu artinya adalah setelah kita memiliki hasil yang itu sesuai, yang itu kita tuliskan di dalam tujuan penelitian. Hasil penelitian itu kan yang kita tuliskan di dalam tujuan penelitian. Ya. Setelah kita memiliki misalnya peta ya perubahan lahan, maka gitu ya. Nah, itu kita tuliskan. Maka bermanfaat apa gitu ya. Mungkin kalau di dalam manfaat baik kita buat pointer begitu ya untuk kemudian memudahkan pemahaman ya. Setelah itu baru kemudian berikutnya adalah kita menuliskan tinjauan pustaka. Nah, sekarang kalau dulu ya tinjauan pustaka itu rata-rata menuliskan misalnya begini, satu paragraf itu berasal dari kita membuat rangkuman dari satu penelitian begitu ya. Itu dulu ya. Kalau sekarang setiap paragraf itu harus memiliki topik ya yang jelas ya. Misalnya kalau kita akan misalnya studi tentang geodinamika misalnya ya. Pertama kita menjelaskan terkait dengan contohnya misalnya ada studi geodinamika, kami sekarang sedang penelitian ya. Mungkin kalau ada yang berminat bergabung di grup penelitian geodinamika di Sulawesi begitu ya. Ada yang menggunakan INSAR, ada yang menggunakan GNSS ya. Ada yang menggunakan satelit gravity gitu ya. Nah, itu misalnya kita pertama menjelaskan bagaimana struktur umum dari geodinamika di Sulawesi, misalnya bagian utara, begitu ya. Jadi itu yang kita jelaskan ya. Termasuk juga struktur geologinya di situ ya. Struktur geodinamika dan geologinya di situ ya. Itu dan kemudian kita jelaskan lagi ya metode apa penelitian yang sudah dilakukan di daerah itu dengan berbagai metode kita bisa masukkan. Kemudian berikutnya adalah kalau kita memproposkan tentang misalnya dengan menggunakan GNSS ya, di paragraf berikutnya kita jelaskan bagaimana peran dari GNSS yang terbaru untuk studi geodinamika begitu ya. Orang lain tuh terutama orang lain di luar tuh sudah ngapain saja gitu ya misalnya. Dan kemudian baru topik berikutnya itu adalah setelah topik-topik sebelumnya itu sudah kita tetapkan ya. Jadi satu paragraf itu kita harus ambil dari beberapa penelitian yang kita baca tadi ya. Kemudian kita tetapkan ide utamanya dan kemudian kita detailkan dari banyak studi ya. Tentu kita rangkum, kita pahami dan kemudian kita tuliskan ya dengan kalimat kita sendiri itu yang kemudian kita lakukan dengan menggunakan metode paraphrase ya. Kalau dulu ya dengan metode penulisan tinjauan pustaka yang dulu itu adalah kita lebih banyak menggunakan metode penulisan secara penyimpulan begitu ya. Jadi kita membaca satu studi dan kemudian kita simpulkan ya
kita ambil dan kita simpulkan di dalam satu paragraf. Ya, kalau sekarang setiap paragraf akan memiliki topik, jadi kita harus urutkan tadi setiap paragraf itu apakah mengurutnya dari umum ke khusus ya, atau kemudian dari tadi ya, baiknya memang dari umum ke khusus begitu ya. Baru kemudian nanti ditutup perbedaan penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya apa begitu ya. Itu kemudian berikutnya kita perlu menuliskan hipotesis. Nah, hipotesis ini adalah berasal dari tadi tinjauan pustaka ya. Jadi pada saat kita melakukan penulisan hipotesis, kita ambil ya studi yang betul-betul kemudian terkait dengan penelitian kita dan kemudian akan menjadi dasar ya pengambilan hipotesis kita gitu ya. Dan biasanya untuk memastikan benang merahnya ya antara judul, ya, rumusan masalah, tujuan, kemudian pertanyaan penelitian. Nah, itu kita juga harus memastikan itu sinkron dengan hipotesis, ya. Jika misalnya tujuannya ada, mudahnya tujuannya ada tiga, ya hipotesisnya juga tiga lah, gitu ya. Yang satu misalnya menghitung, ya, pergerakan, dan seterusnya. Di sini, maka kita harus juga hipotesisnya adalah besarnya pergerakan, gitu ya. Nah, harus disinkronkan, gitu ya. Nah, untuk misalnya kita mau menyatakan bahwa besarnya pergerakan di apa di wilayah sesar Gorontalo adalah sebesar ini gitu. Nah, itu kan harus ada mengacu ke penelitian sebelumnya. Nah, kita kemudian harus menuliskan di sebelum kita menuliskan hipotesis itu adalah dari penelitian sebelumnya pergerakan sesar Gorontalo itu berapa gitu ya. Sehingga dari penelitian itu yang kemudian kita jadikan dasar untuk pengambilan hipotesis begitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kembali jangan kemudian kita mensummary-nya atau memberikan introduction yang terlalu panjang begitu ya. Ambil betul-betul inti dari penelitian sebelumnya, kita rangkum mana inti yang kemudian akan kita gunakan untuk pengambilan apa jawaban sementara atau hipotesis. Ya. Itu kemudian berikutnya kita pastikan juga apa di dasar teori ya. Nah, dasar teori itu misalnya sekarang software gitu ya. Ini kan banyak nih yang misalnya untuk geodinamika ya menggunakan gamit globe K gitu ya. Kalau zaman dahulu memang itu masuk ke dasar teori ya. Kalau sekarang karena ini sudah umum ya, orang menggunakan gamit globe K itu sudah umum, banyak yang menggunakannya gitu ya. Sehingga kemudian tidak perlu lagi kita masukkan ke dasar teori karena gamit dan globe K itu adalah tool saja ya atau software saja begitu yang membantu kita untuk melakukan pengolahan data ya. Maka kita lebih fokusnya nah di dalam gamit dan globe K itu konsep atau metode yang digunakan untuk mengolah datanya itu apa konsepnya? Itu yang perlu kita tuliskan ya. Dan jangan lupa kemudian nanti di akhir dasar teori itu adalah kita masukkan metode analisisnya ya. Karena kalau kita menghasilkan satu produk, tentu saja di akhir kita harus memastikan produk kita itu valid. Nah, untuk memastikan pola produk kita valid, maka kita harus melakukan validasi begitu ya. Itu kemudian nanti berikutnya adalah hasil dan pembahasan ya itu kalau di berikutnya untuk apa untuk laporan skripsi ya. Nah, dipastikan ini hasil pembahasan itu juga disesuaikan dengan tujuannya ya. Kalau misalnya kita memiliki tujuannya ada tiga tadi, maka hasil pembahasannya juga untuk memudahkan mana hasil pertama, mana hasil kedua, mana hasil ketiga ya sesuai dengan tujuannya. Kita juga bisa kemudian hasil pembahasan itu kita bagi dalam misalnya tiga subbab begitu ya. Nah kemudian yang lainnya adalah juga saya kembali ke metodologi tadi ya. Metode itu atau tahapan pemrosesan data penelitian tahapan penelitian kita tuliskan dalam bentuk flowchart begitu ya. Di mana ini flowchartnya juga kita harus secara jelas mungkin ya mana yang ada proses validasi biasanya kemudian kita menggunakan yang belah ketupat ya jika ya oke kemana dan kalau jika tidak harus kembali kemana begitu ya. Nah itu yang perlu dipastikan dan kemudian juga kalau kita menggunakan apa persamaan-persamaan untuk di dalam setiap tahapannya akan sangat baik kemudian kalau kita juga memasukkan nomor persamaannya ya di dalam kotak flowchartnya itu ya misalnya
hitungan Gewit gitu ya. Kita menggunakan ada persamaan 2,3 ya. Kita tuliskan di situ hitungan Gewit dalam kurung 2,3. Sehingga kita betul-betul memastikan bahwa ada keterkaitan ya antara apa yang kita laksanakan dengan dasar teorinya. Begitu. Ya. Itu, nah kemudian saya kira sebelum saya tutup, nah ini ada tugas ya. Karena ini harus dipastikan. eh eh, jadi ini tahapannya kemarin sudah mengumpulkan eh, latar belakang ya. Kemudian nanti kemudian saya juga menyampaikan untuk juga melengkapi latar belakang bersama dengan rumusan masalah dan seterusnya yang merupakan bagian dari bab 1 ya. Nah, kemudian sekarang dilengkapi dengan bab 2 dasar teori begitu ya. Akan sangat baik juga kalau kemudian sudah dilengkapi dengan bab 3 ya terkait dengan metode penelitian gitu ya. Tapi minimal ada di minggu depan itu sudah mengumpulkan yang sampai dengan bab 2 ya. Deadline-nya ini adalah tanggal 28 ya. 28 November jadi eh, Kamis ya. 28 November itu ini Kamis ya. Ini kok Rabu. Ya, pokoknya 28 November lah begitu ya. 28 November oh sorry, kita tuh kuliah tuh biasanya hari Kamis ya. Ya oke lah. Kamis 28 November begitu ya. Itu dikumpulkan nanti saya akan mengumumkan pengumpulan yang kemarin juga harusnya dikumpulkan ya. Gitu. Kalau misalnya yang kemarin itu dimasukkan ke kalau eloknya ini sudah masuk ke eloknya metodologi penelitian belum ya? Belum, Mim. Belum, Bu. Oh belum. Oh, oke oke. Kalau gitu ya nanti saya coba setkan ya untuk mengunggah ininya agar mudah, agar tidak bertebaran kemana-mana. Ini kalau pakai GForm tuh kadang-kadang kalau terselip ya takutnya. Baiknya mungkin nanti saya umumkan apakah di si master kita atau kemudian di eloknya. Elok metodologi penelitian itu sebenarnya ada ya. Itu jadi silakan untuk melengkapi dan kemudian nanti pada saat nah ini terakhirnya nanti itu adalah finalnya pada saat UAS ya, pada hari UAS. Nah, itu diminta kemudian mengumpulkan yang full proposalnya, yang sudah final, yaitu kemudian menjadi dasar bagi kami untuk melakukan penilaian. Ya. Karena nanti salah satu komponen dari penilaian metodologi penelitian itu adalah proposal yang disubmitkan. Ya. Nah, tahun sebelumnya ini karena pemberian tugasnya itu hanya di akhir, ya sehingga menyebabkan penyusunan proposal itu menjadi sangat minimalis gitu ya, yang disubmitkan pada saat bersamaan dengan UAS. Ya. Jadi ingat nanti minggu depan itu adalah sampai dengan bab 2, kalau kemudian nanti sampai bab 3 juga boleh ya. Kalau yang sudah ada, tapi minimal adalah sampai bab 2 dan kemudian nanti pada saat waktunya UAS itu ada kewajiban untuk memasukkan proposal finalnya penuh ya, begitu. Tetapi ini proposal final itu adalah untuk keperluan penilaian metodologi penelitian ya. Misalnya kalau ada sesuatu hal terkait dengan data atau juga terkait dengan interest begitu ya, Anda akan merubah proposalnya untuk seminar proposal yang realnya itu dipersilakan, masih dipersilakan. Ya. Tetapi kami untuk memberikan penilaian metopen ya untuk nilai metopen saja itu adalah dari proposal final yang nanti masuk final metopen begitu ya. Syukur kalau misalnya nanti ini juga merupakan final proposal skripsi Anda ya, tapi minimal ini adalah final untuk metopen. Demikian, apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, saya kira cukup. Dan kalau UAS-nya masih ada ya, seperti biasa. Jadi ujian konseptualnya juga masih ada, begitu. Dan selain juga Anda kemudian harus mengumpulkan proposal ini. Demikian saya tutup. Kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih. Sehat semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.